Bayangkan sejenak, Anda telah melakukan segalanya dengan benar. Akad telah diucapkan, saksi hadir, dokumen resmi sudah ditandatangani. Anda halal di mata negara dan sah di mata agama. Setiap malam yang Anda lalui bersama pasangan terasa seperti ibadah. Tapi bagaimana jika ada dosa yang sedang Anda lakukan tanpa Anda sadari, bahkan di dalam pernikahan halal Anda? Bukan dosa yang terasa salah, bukan dosa yang membuat Anda ragu, melainkan dosa yang terasa sangat biasa, sangat normal, bahkan terasa seperti hak Anda. Inilah jenis dosa yang paling berbahaya dalam sejarah pernikahan. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian dari dosa ini mungkin sedang Anda lakukan malam ini. Bukan oleh orang yang tidak tahu agama, bukan oleh pasangan yang tidak sholat, melainkan oleh suami dan istri yang rajin beribadah, yang merasa hidup mereka sudah di jalur yang benar. Para malaikat tidak pernah salah mencatat. Dan dalam catatan itu ada nama-nama yang seharusnya tidak ada di sana. Nama-nama orang yang tidur dengan tenang karena merasa sudah memegang buku nikah. Padahal di saat yang sama, keberkahan rumah tangga mereka sedang pergi satu persatu tanpa mereka sadari. Ini bukan tentang perselingkuhan, bukan tentang affair rahasia. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya karena bersembunyi di balik rasa aman. Bersembunyi di balik cincin di jari Anda. Bersembunyi di balik label halal yang Anda tempelkan pada setiap momen intim Anda. Sekarang jujur pada diri Anda. Pernahkah Anda benar-benar mempelajari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan ranjang pernikahan Anda? Atau selama ini Anda hanya berjalan dengan asumsi bahwa semua aman karena sudah menikah? Asumsi itulah yang sudah menghancurkan ribuan rumah tangga. Hari ini kita akan membongkar 5 dosa tersembunyi dalam pernikahan yang hampir tidak pernah dibahas secara jujur. 5 hal yang bisa mengubah momen paling sakral dalam pernikahan Anda menjadi sumber laknat. Dan yang paling mengejutkan, kelima hal ini dilakukan bukan oleh orang yang berniat buruk, melainkan oleh pasangan yang tidak tahu. Ketidaktahuan bukan alasan yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Namun ilmu yang kita ambil hari ini dan kita amalkan mulai detik ini bisa menjadi penyebab Allah mengampuni apa yang sudah terlanjur terjadi dan memberkahi apa yang akan datang. Sebelum kita masuk, lepaskan semua pertahanan Anda. Lepaskan ego. Lepaskan asumsi bahwa ini tidak berlaku untuk Anda. Karena justru orang yang merasa paling aman itulah yang paling rentan terhadap kelalaian. Syaitan tidak perlu menggoda Anda untuk berzina di luar nikah jika ia sudah berhasil membuat Anda melakukan pelanggaran di dalam nikah Anda sendiri. Inilah strategi paling licik yang paling sedikit disadari. Dan hari ini kita bongkar semuanya bersama dengan dalil yang jelas, penjelasan yang jujur, dan niat yang tulus untuk saling menyelamatkan sebelum terlambat. Kita sering mendengar kata zina dan langsung membayangkan perselingkuhan. Namun dalam Islam, zina memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar hubungan di luar nikah. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana bahkan pasangan yang paling sah pun bisa terjatuh ke dalam perbuatan yang dicatat sebagai pelanggaran besar di sisi Allah. Dan ironisnya, kondisi-kondisi itulah yang paling sering diabaikan karena dianggap tidak relevan atau tidak penting. Hari ini kita akan membahas semuanya satu persatu. Dengan jelas, dengan berani. Karena diam tentang kebenaran adalah bentuk pengkhianatan kepada orang-orang yang kita cintai. Poin pertama ini adalah yang paling sering dilanggar, bahkan oleh pasangan yang taat sekalipun. Hubungan intim saat istri sedang haid. Banyak pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun dan masih melanggar batas ini. Bukan karena tidak tahu, tapi karena nafsu terasa lebih kuat dari ilmu yang dimiliki. Dan inilah yang membuat pelanggarannya begitu berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 bahwa haid adalah suatu kotoran dan hendaklah para suami menjauhi istri mereka di waktu haid. Ini bukan saran, ini perintah langsung dari Allah. Perhatikan baik-baik, bukan dianjurkan untuk menjauhi, bukan disarankan, melainkan diperintahkan. Ketika perintah ini dilanggar dengan sadar,
maka yang terjadi bukan lagi hubungan halal antara suami istri. Yang terjadi adalah perbuatan dosa yang berat yang Rasulullah sendiri memerintahkan pelakunya untuk bertaubat, dan sebagian ulama menganjurkan untuk membayar kafaroh sebagai bentuk penyesalan. Ini menunjukkan bahwa dosa ini bukan dosa ringan yang bisa diabaikan begitu saja hanya karena dilakukan di dalam pernikahan yang sah. Status pernikahan tidak menghapus pelanggaran terhadap batas syariat. Ada 3 alasan paling umum yang digunakan untuk membenarkan pelanggaran ini. Pertama, dorongan nafsu yang terasa tidak tertahankan. Kedua, rasa kasihan istri yang tidak enak menolak suami. Ketiga, anggapan bahwa selama tidak berhubungan secara penuh, maka tidak apa-apa. Namun para ulama dengan sangat jelas menjelaskan bahwa larangan ini mencakup seluruh bentuk hubungan intim yang mengarah ke sana. Tidak ada celah, tidak ada ruang abu-abu. Dan setiap kali kita mencari celah dalam perintah Allah, kita sedang menunjukkan bahwa keinginan kita lebih besar dari ketakwaan kita kepadanya. Islam tidak memisahkan suami istri secara total selama masa haid. Pasangan tetap bisa bermesraan, menunjukkan kasih sayang, dan berbagi kehangatan dengan cara yang tidak melanggar batas. Islam hanya menetapkan satu batasan yang sangat spesifik, dan batasan itu bukan untuk menyulitkan. Ia ada untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kesucian hubungan suami istri. Bahkan ilmu kedokteran modern pun sudah membuktikan kebenaran di balik larangan ini. Ketika batasan ini dijaga dengan ikhlas karena Allah, maka menjauhi istri di saat haid pun berubah menjadi ibadah yang mendatangkan pahala. Poin kedua, dan ini yang paling jarang dibahas secara terbuka. Hubungan intim melalui jalur yang diharamkan. Sekarang jujur pada diri Anda. Pernahkah Anda atau pasangan Anda terpengaruh oleh konten-konten dari internet yang secara perlahan menggeser batas tentang apa yang terasa normal dalam hubungan suami istri? Inilah bahayanya. Bukan datang tiba-tiba, ia datang perlahan, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari apa yang dulu terasa salah mulai terasa biasa, dan apa yang biasa itulah yang paling sulit untuk ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda dengan makna yang sangat tegas bahwa Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Dalam riwayat lain, beliau bahkan melaknat perbuatan tersebut. Para ulama dari seluruh mazhab sepakat tanpa perbedaan pendapat, yang berarti bahwa hubungan intim melalui jalur ini adalah haram meskipun dilakukan oleh pasangan yang sah. Tidak ada satupun dalil yang bisa digunakan untuk membenarkannya, dan tidak ada persetujuan dari kedua pihak yang bisa mengubah status hukumnya di hadapan Allah yang Maha Melihat. Banyak yang berargumen karena kedua pihak setuju maka tidak ada yang dirugikan. Namun dalam Islam, ridho manusia tidak bisa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ini bukan soal variasi, bukan soal eksplorasi. Ini soal ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang dengan sadar melakukan sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah, ia sedang membawa laknat itu masuk ke dalam rumah tangganya sendiri. Dan laknat tidak datang sendirian. Ia membawa serta hilangnya keberkahan, ketenangan, dan kasih sayang yang seharusnya menjadi pondasi utama dari setiap rumah tangga yang ingin meraih ridho Allah. Poin ketiga, dan ini yang paling sering dilakukan tanpa rasa bersalah sama sekali. Menyebarkan rahasia ranjang kepada orang lain. Dosa ini tidak melibatkan fisik, namun ia mampu menghancurkan kehormatan pernikahan secara total. Sekarang jujur pada diri Anda. Pernahkah Anda menceritakan detail kehidupan intim Anda kepada teman dekat? Pernahkah Anda menjadikannya bahan candaan? Pernahkah Anda membanding-bandingkan pasangan Anda dengan orang lain meski hanya dalam percakapan santai? Jika iya, maka Anda perlu mendengar apa yang Rasulullah katakan tentang perbuatan ini dengan sangat serius. Rasulullah SAW bersabda dengan makna yang sangat menggetarkan
bahwa manusia dengan kedudukan paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya lalu menyebarkan rahasianya kepada orang lain. Bukan disebut berdosa ringan, bukan sekedar dimakruhkan, melainkan manusia dengan kedudukan paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Kalimat ini seharusnya membuat kita berhenti. Seharusnya membuat bulu kuduk berdiri. Karena ini bukan ancaman kecil. Ini adalah peringatan dengan derajat kegawatan tertinggi dalam seluruh ajaran Islam tentang pernikahan. Perbuatan ini hadir dalam banyak bentuk yang tidak selalu disadari. Ada yang menceritakan kepada teman dekat sambil tertawa. Ada yang menjadikannya bahan candaan dalam grup chat. Ada yang mengungkapkannya di media sosial dengan cara yang tersamar, namun tetap bisa dipahami. Ada yang melakukannya atas nama curhat atau mencari solusi. Apapun alasannya, dalam Islam rahasia ranjang adalah amanah suci. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan haramnya menyebarkan rahasia hubungan suami istri, baik secara rinci maupun melalui isyarat yang mengarah pada pembukaan aib pasangan. Dan yang sering tidak disadari, dosa ini bukan hanya dilakukan oleh suami. Istri pun bisa terjatuh pada dosa yang sama ketika ia menceritakan aib, kelemahan, atau kekurangan suaminya kepada orang lain. Islam sangat menjaga sitr, yaitu menutup aib. Ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada pasangannya dalam kondisi paling lemah dan paling terbuka, ia sedang menaruh kepercayaan yang sangat besar. Kepercayaan itu bukan untuk diceritakan ke siapapun. Ia untuk dijaga seumur hidup. Dan ketika kepercayaan itu dikhianati, yang rusak bukan hanya perasaan pasangan, tetapi keberkahan seluruh bangunan pernikahan itu sendiri. Poin keempat ini sering disalahpahami. Jadi dengarkan baik-baik sampai selesai sebelum membuat kesimpulan. Istri yang menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Islam bukan agama yang memaksa wanita atau mengabaikan hak-hak mereka. Justru Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan sangat seimbang dan sangat adil. Namun keseimbangan itu hanya bisa terjaga ketika kedua pihak memahami ilmunya dengan benar. Dan disinilah banyak pasangan gagal. Bukan karena tidak mau, melainkan karena tidak pernah benar-benar duduk dan mempelajari apa yang Islam ajarkan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Rasulullah SAW bersabda dengan makna bahwa jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan hingga suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknat sang istri hingga pagi hari. Hadis ini sering dikutip, namun jarang dijelaskan secara utuh dan adil. Kalimat terpenting di sini adalah tanpa alasan yang dibenarkan. Karena Islam memiliki pengecualian yang sangat jelas dan sangat manusiawi untuk kondisi-kondisi tertentu yang membuat penolakan menjadi sesuatu yang sepenuhnya dibenarkan bahkan dilindungi oleh syariat. Islam memberikan pengecualian yang sangat jelas. Istri yang sedang sakit, sangat kelelahan, sedang haid atau nifas, dalam kondisi psikologis yang berat atau memiliki uzur syar'i lainnya, tidak berdosa sama sekali jika menolak. Bahkan dalam kondisi tersebut, suami dianjurkan bersabar dan menunjukkan kasih sayang. Yang menjadi masalah adalah ketika penolakan dilakukan bukan karena uzur syar'i, melainkan karena ego, karena ingin menghukum pasangan, karena gengsi, atau karena emosi yang tidak diselesaikan dengan dewasa. Disinilah bahayanya. Karena hubungan suami istri yang dijadikan senjata akan menghancurkan keharmonisan dari dalam secara perlahan namun pasti. Sekarang jujur pada diri Anda. Pernahkah Anda menggunakan hak itu sebagai alat tekanan? Pernahkah Anda menahan apa yang seharusnya ditunaikan karena masih menyimpan amarah dari pertengkaran kemarin? Islam mengajarkan dengan sangat tegas
bahwa solusi dari masalah rumah tangga bukan dengan menahan hak pasangan. Solusinya adalah komunikasi yang jujur, kesabaran yang tulus, dan ketakwaan yang nyata. Ketika hak ini dijaga dengan benar, rumah tangga menjadi surga. Namun ketika hak ini dijadikan senjata, pernikahan perlahan kehilangan cahayanya. Tubuhnya masih ada, akta nikahnya masih berlaku, namun keberkahannya sudah lama pergi. Poin kelima ini hampir tidak pernah dibahas, dan justru karena itu ia menjadi jebakan yang paling tidak terduga. Hubungan intim saat sedang beriktikaf. Iktikaf adalah ibadah dengan derajat tertinggi dalam Islam. Seseorang dengan sengaja meninggalkan kenyamanan rumah, meninggalkan urusan dunia, bahkan meninggalkan kebersamaan dengan orang yang paling dicintai, hanya untuk fokus sepenuhnya mendekat kepada Allah. Dan justru disinilah ujian sesungguhnya terjadi. Bukan ujian dari luar, melainkan ujian dari dalam diri sendiri. Ujian apakah ia benar-benar datang untuk Allah atau hanya membawa tubuhnya saja sementara hatinya masih tertambat pada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang melarang dengan sangat tegas untuk mendekati istri saat sedang beriktikaf di masjid. Ini bukan larangan dari ulama, bukan tradisi budaya. Ini firman langsung dari Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini menunjukkan tegasnya larangan karena Allah menyebutkannya langsung di tengah pembahasan puasa dan iktikaf. Dua ibadah besar yang keduanya menuntut pengendalian diri pada level tertinggi. Dan keduanya akan hancur maknanya jika batas yang Allah tetapkan dilanggar di dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwa melakukan hubungan suami istri saat iktikaf membatalkan iktikaf itu dan termasuk pelanggaran terhadap kesucian ibadah dan tempat. Yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran ini lalu berkata dengan enteng bahwa itu hanya bersama istri sendiri. Seolah identitas siapa pasangannya bisa menghapus keseriusan dari kapan dan di mana pelanggaran terjadi. Allah tidak menilai dengan siapa saja. Allah menilai apakah perintahnya ditaati atau dilanggar. Dan ketika perintah itu dilanggar, di saat seseorang mengaku sedang beribadah kepadanya, maka itu adalah bentuk kemunafikan dalam ibadah yang paling berbahaya. Iktikaf adalah latihan tertinggi dalam mengendalikan diri. Siapa yang gagal menjaga dirinya di saat iktikaf perlu bertanya dengan jujur kepada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar datang ke masjid untuk Allah atau hanya membawa tubuhku saja? Pertanyaan itu bukan untuk merendahkan. Ia adalah kesempatan untuk jujur dan berubah sebelum terlambat. Karena seseorang yang mau bertanya dengan jujur kepada dirinya sendiri adalah orang yang hatinya masih hidup, masih bisa merasakan, masih bisa berubah. Dan hati yang masih hidup itulah yang paling dekat dengan pintu taubat yang Allah buka selebar-lebarnya untuk hamba-hambanya. Setelah kelima poin ini kita lewati bersama, ada satu kesimpulan yang tidak bisa dihindari. Pernikahan yang sah adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Namun, anugerah itu datang dengan tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk belajar, untuk mematuhi batasan, untuk tidak memperlakukan aturan Allah sebagai hambatan, melainkan sebagai perlindungan. Karena Allah tidak menetapkan satupun larangan, kecuali di baliknya ada kebaikan yang lebih besar dari apa yang kita relakan. Setiap batasan yang Allah tetapkan adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita yang seringkali terlambat kita sadari. Keberkahan rumah tangga bukan sesuatu yang datang otomatis hanya karena dua orang sudah terikat dalam pernikahan. Ia adalah sesuatu yang dirawat setiap hari, dengan ilmu yang dipelajari, dengan batasan yang dijaga, dengan hak yang ditunaikan, dengan aib yang ditutup rapat. Ketika salah satu elemen ini hilang,
Keberkahan tidak pergi dengan cara yang dramatis. Ia pergi perlahan. Seperti air yang menguap dari gelas tanpa Anda sadari. Sampai suatu hari Anda meraih gelas itu dan mendapatinya kosong. Lalu Anda bertanya-tanya, kapan semuanya berubah? Padahal ia sudah berubah sejak lama. Rumah tangga yang kehilangan keberkahan biasanya tidak hancur karena satu peristiwa besar. Ia hancur karena akumulasi pelanggaran kecil yang dianggap wajar. Pelanggaran yang disepelekan karena sudah terlanjur biasa dilakukan. Dan inilah yang paling menakutkan. Dosa yang terasa biasa adalah dosa yang paling sulit untuk ditobati. Hati yang sudah terbiasa dengan pelanggaran kehilangan kemampuannya untuk merasakan betapa seriusnya pelanggaran itu. Dan hati yang mati rasa adalah hati yang paling jauh dari rahmat Allah. Jangan biarkan hati Anda sampai di titik itu. Jangan tunggu sampai rasa takut kepada Allah benar-benar hilang dari dalam dada. Namun hari ini adalah hari yang berbeda. Anda masih diberi kesempatan untuk mendengar. Masih diberi kesempatan untuk tahu. Masih bisa merasakan getaran di dalam hati ketika kebenaran disampaikan. Dan getaran itu adalah tanda bahwa hati Anda masih hidup, masih bisa merespons, masih bisa berubah. Jangan sia-siakan tanda itu. Karena tidak ada jaminan bahwa kesempatan seperti ini akan datang lagi. Allah memuliakan siapa yang Ia kehendaki dengan hidayah. Dan hidayah yang datang lalu diabaikan adalah kerugian yang tidak bisa ditebus dengan apapun di dunia ini maupun di akhirat. Sekarang jujur pada diri Anda satu kali lagi. Dari kelima poin yang sudah kita bahas, adakah satu atau lebih yang terasa sangat dekat dengan apa yang Anda atau pasangan Anda pernah lakukan? Jika iya, jangan biarkan perasaan malu atau bersalah melumpuhkan Anda. Justru gunakan perasaan itu sebagai bahan bakar untuk bergerak menuju perubahan. Taubat bukan sekedar mengucapkan kata-kata penyesalan. Taubat adalah keputusan bulat untuk tidak kembali ke jalan yang sama. Dan keputusan itu harus segera diikuti dengan tindakan nyata yang bisa Allah saksikan dalam keseharian Anda. Malam ini ketika semua sudah tidur dan Anda sendirian dengan kesadaran Anda sendiri, bicaralah kepada Allah. Tidak perlu kata-kata yang indah, tidak perlu kalimat yang sempurna. Cukup buka hati dan katakan apa adanya. Katakan bahwa Anda menyesal. Katakan bahwa Anda ingin berubah. Katakan bahwa Anda memohon keberkahan untuk pernikahan Anda. Satu tetes air mata penyesalan yang jatuh di keheningan malam, yang tidak disaksikan siapapun kecuali Allah, itu jauh lebih berharga dari semua pujian manusia yang bisa Anda kumpulkan dalam seumur hidup. Jangan tunda malam ini. Mulailah sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seseorang datang kepadanya dengan taubat yang sungguh-sungguh. Pintu taubat terbuka seluas langit dan bumi. Dan jika hari ini Allah menggerakkan hati Anda untuk menonton video ini sampai titik ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menjangkau hambanya yang masih Ia cintai. Orang yang sudah Allah abaikan tidak akan lagi diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran. Fakta bahwa hati Anda masih tergetar hari ini adalah bukti bahwa Allah masih mau menyelamatkan Anda. Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua raga di bawah satu atap. Pernikahan adalah tentang dua jiwa yang bersama-sama berusaha tunduk di bawah hukum Sang Pencipta. Setiap aturan yang Allah tetapkan dalam pernikahan bukan untuk mempersulit hidup Anda. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Anda karena Ia tahu dengan sempurna apa yang Anda butuhkan untuk benar-benar bahagia, sehat, dan selamat. Ketika aturan-aturan itu dipatuhi dengan ikhlas, pernikahan Anda bukan hanya menjadi surga kecil di dunia. Ia menjadi jalan nyata menuju surga yang sesungguhnya di akhirat kelak. Ada suami dan istri di luar sana yang sedang melakukan kesalahan-kesalahan ini tanpa menyadarinya.
Ada pasangan yang kehidupan rumah tangganya perlahan kehilangan cahaya tanpa mereka tahu mengapa. Doanya terasa tidak dikabulkan, rezekinya terasa tidak berkah. Hubungan dengan pasangan semakin jauh padahal tinggal seatap. Dan mereka tidak tahu dari mana akar masalah itu berasal. Mungkin satu ilmu dari apa yang kita bahas hari ini yang Anda bagikan kepada mereka adalah jawaban yang sudah lama mereka cari. Mungkin share Anda hari ini adalah sebab hidayah yang akan mengubah seluruh perjalanan rumah tangga seseorang. Jika video ini membuka mata Anda, jangan simpan sendiri. Kirim kepada seseorang yang Anda sayangi, kepada sahabat yang sedang berjuang menjaga rumah tangganya, kepada saudara yang baru saja menikah, kepada siapapun yang Anda rasa perlu mendengar ini. Karena mungkin inilah hidayah yang sedang Allah kirimkan untuk mereka melalui tangan Anda. Dan setiap rumah tangga yang menjadi lebih baik karena konten ini menjangkau mereka, insya Allah akan menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk Anda, bahkan setelah Anda tidak lagi ada di dunia ini. Itulah warisan terbaik yang bisa Anda tinggalkan. Tulis di kolom komentar kalimat ini sebagai doa kita bersama. Ya Allah, lindungi pernikahan kami. Jadikan rumah tangga kami tempat yang penuh keberkahan, ketenangan, dan cinta yang tumbuh bersama ketakwaan. Ampuni kesalahan-kesalahan yang kami lakukan karena ketidaktahuan. Dan jadikan hari ini sebagai awal dari lembaran baru yang lebih baik. Komentar Anda bukan hanya doa untuk diri sendiri. Ia bisa menjadi penguat bagi ribuan pasangan lain yang membacanya dan menemukan kekuatan untuk memperbaiki pernikahan mereka hari ini juga. Semoga Allah menjaga pernikahan kita semua. Semoga Ia mengisi rumah tangga kita dengan keberkahan yang mengalir deras dan tidak pernah berhenti. Semoga setiap malam yang kita lalui bersama pasangan kita benar-benar tercatat sebagai ibadah. Bukan sekadar aktivitas, bukan sekadar kebiasaan, melainkan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan penuh rasa syukur. Karena itulah hakikat pernikahan yang sesungguhnya. Dua orang yang saling membantu untuk sampai kepada Allah bersama. Selamat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.